Hati-hati, bisa jadi selama ini Anda sudah bekerja mati-matian, pergi pagi, pulang malam, peras keringat dan banting tulang. Tetapi dompet tetap terasa kering dan hati selalu diliputi kegelisahan. Mungkin Anda sering bertanya-tanya, apakah ada yang salah dengan pekerjaan Anda? Ataukah strategi bisnis Anda yang kurang tepat? Namun sebelum Anda menyalahkan keadaan luar, ada satu rahasia besar yang seringkali diabaikan oleh banyak orang. Bisa jadi, kondisi tempat tinggal Anda saat ini belum siap secara spiritual dan energi untuk menerima rezeki yang besar. Di tahun 2026 ini, banyak orang yang tidak sadar bahwa kebiasaan-kebiasaan sepele di dalam kediaman mereka justru menjadi penghalang datangnya keberkahan. Sebelum kita membedah lebih dalam mengenai 10 ciri tempat tinggal yang mampu menarik kemakmuran, saya ingin mengajak Anda untuk sejenak mengosongkan pikiran dan membuka hati. Jika Anda ingin tahun 2026 ini menjadi titik balik bagi kondisi finansial serta ketenangan keluarga Anda, pastikan Anda menyimak sampai selesai tanpa terlewat satu detik pun. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi sekarang juga, agar Anda tidak ketinggalan informasi berharga lainnya. Saya juga ingin menyapa Anda semua. Dari daerah manakah Anda menonton tayangan ini? Silakan tuliskan nama kota atau daerah asal Anda di kolom komentar, agar kita bisa saling menyapa dan menjalin silaturahmi. Mari kita mulai pembahasan ini dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Jika materi ini sampai ke hadapan Anda hari ini, yakinlah bahwa ini bukanlah sebuah kebetulan semata. Dalam pandangan iman, tidak ada satupun daun yang gugur di dunia ini tanpa izin dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi, pesan ini adalah salah satu bentuk kasih sayangnya, sebuah pengingat lembut, atau bahkan petunjuk yang dikirimkan tepat pada waktu Anda sangat membutuhkannya. Maka, luangkanlah waktu Anda sebentar, tenangkan pikiran, dan resapi setiap kalimat yang akan disampaikan. Semoga setiap kata ini menjadi perantara kebaikan dan cahaya yang menuntun langkah serta menguatkan iman kita semua. Seringkali kita meremehkan satu tempat yang sebenarnya menjadi pusat dari segala urusan hidup kita. Tempat itu bukanlah kantor yang megah, bukan pasar yang ramai, dan bukan pula lahan usaha yang luas. Tempat itu adalah kediaman kita sendiri. Sebuah hunian bukan sekedar tempat untuk berteduh saat hujan atau tempat beristirahat saat raga merasa lelah. Di dalam pandangan agama dan psikologi, hunian adalah tempat di mana niat disimpan, doa-doa dilangitkan, dan keberkahan rizki diuji. Banyak orang yang mati-matian memperbaiki performa mereka di luar sana, namun mereka lupa membenahi apa yang terjadi di dalam dinding-dinding tempat tinggal mereka sendiri. Padahal, sebuah hunian memiliki kemampuan untuk menyerap kebiasaan para penghuninya. Ia mencatat apa yang sering diucapkan, apa yang sering dipikirkan, dan apa yang sering didoakan. Itulah sebabnya kita sering melihat ada keluarga yang tinggal di tempat sangat sederhana namun merasa sangat tenang dan berkecukupan. Sementara ada orang yang tinggal di istana mewah tetapi hatinya selalu diliputi kegelisahan dan rasa kurang. Tahun 2026 ini menuntut kita untuk lebih peka terhadap kondisi spiritualitas di dalam keluarga. Kesuksesan sejati seringkali bukan ditentukan oleh seberapa pintar seseorang dalam berlogika, melainkan seberapa siap wadah spiritualnya dalam menerima pemberian dari Sang Maha Pemberi Rizki. Ciri pertama dari hunian yang membawa keberkahan melimpah adalah hunian yang selalu dihidupkan dengan ibadah sholat. Hal ini bukan sekedar mengerjakan sholat untuk menggugurkan kewajiban saja, melainkan sholat yang dijaga kualitas dan waktunya. Rasulullah Muhammad SAW pernah mengingatkan kita agar jangan menjadikan tempat tinggal kita seperti kuburan. Yang dimaksud dengan kuburan dalam hal ini adalah tempat yang sunyi dari zikir dan ibadah. Sebuah hunian yang di waktu subuh masih terdengar lantunan ayat suci, di waktu maghrib masih ada sujud dan doa, adalah hunian yang secara hakikat tidak akan pernah benar-benar miskin. Kekuatan doa yang dipanjatkan secara rutin di dalam rumah menciptakan frekuensi ketenangan yang membuat penghuninya mampu berpikir jernih dalam mencari nafkah. Ciri kedua adalah hunian yang dijaga kebersihannya dengan landasan niat yang benar. Dalam ajaran Islam, kebersihan adalah sebagian dari iman. Namun secara psikologis, lingkungan yang bersih berkaitan erat dengan kesehatan mental. Rumah yang berantakan dan kotor menciptakan beban pikiran yang tidak disadari, yang dalam jangka panjang bisa membuat penghuninya mudah merasa lelah dan stres. Rizki seringkali terasa sulit masuk, bukan karena kurangnya peluang kerja, melainkan karena hati penghuninya sudah terlalu lelah dengan suasana rumah yang tidak nyaman.
Ketika Anda membersihkan tempat tinggal dengan niat untuk memuliakan tamu dan memberikan kenyamanan bagi keluarga demi beribadah, maka setiap keringat yang menetes saat membersihkan lantai akan bernilai pahala dan menjadi pembuka jalan bagi ketenangan batin. Pikiran yang jernih adalah modal utama untuk melihat peluang rizki yang bertebaran di tahun 2026 ini. Ciri ketiga dari hunian yang menjadi magnet keberkahan di tahun 2026 adalah hunian yang dijaga lisannya. Seringkali kita tidak menyadari bahwa setiap dinding di tempat tinggal kita seolah menjadi saksi atas setiap kata yang terucap. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam." Prinsip ini sangat krusial dalam membangun suasana rumah yang positif. Jika sebuah rumah terus-menerus dipenuhi dengan keluhan tentang kemiskinan, caci maki antar anggota keluarga, atau ghibah mengenai keberhasilan orang lain, maka energi negatif itulah yang akan menyelimuti rumah tersebut. Sebaliknya, rumah yang penghuninya terbiasa mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, doa, dan kata-kata motivasi akan mengundang malaikat pembawa rahmat untuk betah berlama-lama di dalamnya. Kata-kata adalah doa yang dikirimkan ke langit. Jika yang Anda kirimkan adalah optimisme, maka Allah akan membukakan jalan kemudahan. Selanjutnya, ciri keempat yang tidak kalah penting adalah adanya budaya rasa syukur yang kuat di dalam rumah tersebut. Ini adalah kunci paling utama dalam menarik rizki lebih banyak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji dengan sangat jelas dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Yang artinya, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Di tahun 2026 ini, banyak orang terjebak dalam budaya membanding-bandingkan hidup di media sosial yang akhirnya memicu rasa kurang. Rumah yang diberkahi adalah rumah di mana penghuninya tetap bisa mengucap Alhamdulillah saat makan dengan lauk seadanya. Rasa syukur ini menciptakan kepuasan batin atau qanaah. Secara psikologis, orang yang bersyukur memiliki mentalitas kelimpahan yang membuatnya lebih kreatif dan tangguh dalam bekerja, sehingga rizki justru lebih mudah datang kepada mereka. Ciri kelima adalah hunian yang tidak pelit terhadap kebaikan atau rumah yang dermawan. Keberkahan sebuah rumah seringkali diukur dari seberapa bermanfaat rumah tersebut bagi orang di sekitarnya. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman, "Berinfaklah wahai anak Adam, niscaya aku akan berinfak kepadamu." Hadis riwayat Muslim. Rumah yang pintunya selalu terbuka untuk membantu tetangga yang kesulitan, memberi makan orang yang lapar, atau sekedar menjadi tempat singgah yang nyaman bagi tamu adalah rumah yang sedang mengundang Allah untuk mengurus segala urusan finansialnya. Sedekah tidak pernah mengurangi harta. Secara metafisika dan janji Tuhan, sedekah justru akan mempercepat aliran rizki masuk. Jangan menunggu kaya untuk memberi, karena bisa jadi dengan memberi itulah jalan Anda untuk menjadi kaya di tahun ini. Ciri keenam yang sangat menentukan ketenangan keluarga adalah rumah yang bersih dari rasa iri dan dengki. Penyakit hati ini seringkali tidak terlihat, namun dampaknya bisa menghancurkan keharmonisan dan menutup pintu rizki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan dalam hadis riwayat Abu Daud, "Jauhilah oleh kalian sifat hasad atau iri dengki, karena sesungguhnya hasad itu memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar." Rumah yang penghuninya sibuk mengurusi pencapaian orang lain akan kehilangan fokus untuk memperbaiki diri sendiri. Keberkahan akan menjauh dari rumah yang di dalamnya penuh dengan aura persaingan yang tidak sehat. Di tahun 2026 ini, fokuslah pada pertumbuhan internal keluarga Anda. Doakan keberkahan bagi tetangga yang baru membeli kendaraan atau merenovasi rumah, karena saat Anda mendoakan orang lain, malaikat akan berkata, "Amin," dan bagi kamu juga hal yang sama. Ciri ketujuh yang merupakan fondasi paling sakral adalah menjaga kehalalan apapun yang masuk ke dalam rumah. Ini adalah poin yang seringkali dilupakan di tengah persaingan ekonomi yang semakin ketat. Kita harus memastikan bahwa setiap butir nasi yang dimakan oleh anak dan istri kita berasal dari sumber yang bersih. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasulullah bersabda bahwa setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka api neraka lebih berhak baginya. Harta yang haram meski jumlahnya terlihat
banyak tidak akan pernah membawa ketenangan. Ia akan habis untuk hal-hal yang tidak terduga, seperti penyakit, musibah, atau kerusakan yang tidak memberikan manfaat. Rumah yang ingin menjadi magnet rizki di tahun 2026 harus memiliki filter yang ketat terhadap cara mendapatkan uang. Rizki yang sedikit namun halal jauh lebih berpotensi untuk tumbuh menjadi besar dan berkah dibandingkan rizki besar yang didapat dengan cara menzolimi orang lain atau melanggar aturan agama. Ciri ke-8 dari kediaman yang akan menjadi pusat kemakmuran di tahun 2026 ini adalah hunian yang memiliki arah hidup serta visi yang jelas. Sebuah tempat tinggal tidak boleh dihuni oleh orang-orang yang hanya menjalani hidup secara mekanis tanpa tujuan yang mulia. Dalam sebuah kaidah besar ajaran Islam, segala sesuatu bergantung pada niatnya. Sebagaimana hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Innamal a'malu binniyat," yang artinya, sesungguhnya setiap amal itu bergantung pada niatnya. Rumah yang diberkahi adalah rumah di mana suami dan istri duduk bersama untuk merencanakan masa depan yang tidak hanya berorientasi pada kemewahan dunia, tetapi juga kemuliaan di akhirat. Apakah rumah ini ingin dijadikan tempat lahirnya anak-anak yang soleh? Apakah rumah ini ingin dijadikan markas dakwah atau tempat membantu sesama? Ketika sebuah keluarga memiliki visi untuk menjadi pribadi yang lebih bermanfaat bagi umat di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan mencukupkan kebutuhan duniawi mereka agar mereka fokus pada misi mulia tersebut. Di tahun 2026 ini, berhentilah hanya sibuk mengeluh tentang kekurangan hari ini dan mulailah membicarakan ikhtiar serta harapan besar untuk masa depan. Ciri ke-9 yang menjadi sumber ketenangan batin yang paling utama adalah rumah yang tidak asing dengan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Ini adalah ciri fisik dan spiritual yang sangat nyata. Al-Quran adalah syifa atau obat, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Isra ayat 82. Dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Sebuah hunian yang di dalamnya Al-Quran dibaca, dipelajari dan didengarkan akan memiliki suasana batin yang sangat berbeda. Pikiran para penghuninya akan menjadi lebih jernih dalam mengambil keputusan-keputusan krusial terkait pekerjaan maupun bisnis. Kebisingan dunia dan pertengkaran kecil yang seringkali menguras energi rezeki akan diredam oleh kesucian ayat-ayat Allah. Jangan biarkan mushaf Al-Quran hanya menjadi hiasan di lemari yang berdebu. Hidupkanlah setiap sudut ruangan dengan cahaya Al-Quran, karena rumah yang bercahaya secara spiritual tidak akan pernah dibiarkan berada dalam kegelapan kesempitan ekonomi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciri ke-10 yang merupakan puncak dari segala usaha adalah rumah yang penghuninya memiliki sifat tawakal yang total setelah melakukan ikhtiar yang maksimal. Tawakal bukan berarti berdiam diri tanpa usaha, melainkan menyerahkan hasil akhir sepenuhnya kepada Allah setelah seluruh kemampuan dikerahkan. Allah berfirman dalam surat At-Talaq ayat 3, "Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh," yang artinya, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Di tahun 2026 yang penuh dengan ketidakpastian perubahan global ini, sifat tawakal adalah benteng pertahanan mental yang paling kuat. Penghuni rumah yang bertawakal tidak akan mudah stres saat menghadapi kegagalan bisnis dan tidak akan sombong saat mendapatkan kesuksesan besar. Ketenangan hati inilah yang sebenarnya merupakan rezeki yang paling mahal. Ketika hati sudah tenang dan percaya penuh kepada pembagian Allah, maka rezeki lahiriah akan mengalir secara alami dan bertahan lama, karena ia datang kepada jiwa yang sudah siap dan lapang. Sahabat sekalian, sebagai penutup dari rangkaian materi ini, kita harus menyadari bahwa rumah atau kediaman kita adalah cerminan dari kondisi hati kita. Kekayaan yang sejati bukanlah tentang seberapa luas tanah yang kita miliki atau seberapa mahal perabotan yang kita pamerkan di ruang tamu. Kekayaan sejati adalah ketika rumah kita menjadi tempat di mana para malaikat merasa nyaman karena senantiasa diisi dengan zikir, syukur, dan kerja keras yang halal. Jika selama ini Anda merasa rezeki selalu terasa sempit, meskipun sudah bekerja sangat keras, mungkin ini adalah saat yang tepat bagi Anda untuk berhenti sejenak dan mulai membenahi apa yang ada di dalam rumah Anda. Benahilah cara Anda berbicara dengan pasangan. Perbaikilah kualitas sholat berjamaah di rumah.
Bersihkanlah setiap sudut ruangan dari debu dan niat yang buruk, serta bukalah kembali lembaran Al-Quran yang mungkin sudah lama tidak disentuh. Tahun 2026 ini akan menjadi tahun pembuktian bagi kita semua. Apakah kita akan terus mengejar dunia tanpa mempedulikan kondisi pabrik doa kita di rumah? Ataukah kita akan menjadikan rumah kita sebagai pusat kekuatan spiritual yang akan menarik segala kebaikan dari pintu mana saja? Ingatlah bahwa Allah tidak menuntut kita untuk langsung berubah menjadi sempurna dalam satu malam. Allah sangat mencintai langkah-langkah kecil, namun dilakukan secara konsisten atau istiqomah. Mulailah dari sekarang, berubahlah untuk keluarga Anda, dan jadikanlah tempat tinggal Anda sebagai surga sebelum surga yang sesungguhnya di akhirat nanti. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi setiap langkah Anda, melapangkan rezeki yang halal dan thayyib bagi keluarga Anda, dan menjadikan rumah Anda sebagai magnet keberkahan di tahun 2026 ini. Terima kasih bagi Anda yang telah menyimak narasi panjang ini hingga detik terakhir. Semoga setiap menit yang Anda habiskan untuk mempelajari ilmu ini menjadi amal jariah yang terus mengalir. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya yang tidak kalah penting untuk kehidupan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.